Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Sahabat berhijrah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah lebih baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Keutamaan membaca salawat Nabi banyak dikemukakan oleh para ulama. Bahkan anjuran untuk bersalawat dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya pertama dapat kita temukan pada surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi besar Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Dalam hukum Islam sudah memberikan banyak kemudahan dalam urusan ibadah seperti sholawat contohnya. Sholawat sangat baik dilakukan untuk mengiringi setiap hembusan dari napas Anda. Hanya dengan mengucapkannya dalam hati, manfaat dan keutamaan dari sholawat itu sendiri sangatlah banyak dan menjadi salah satu ibadah yang agung. Rasulullah SAW bersabda, "Jika orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya. Untuk itu, bersolawatlah, baik sedikit ataupun banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Dari hadis dalam riwayat di atas bisa dilihat, jika melakukan sholawat akan memberikan banyak keutamaan dan juga kebaikan, seperti ulasan lengkap yang akan kami berikan dalam kesempatan kali ini. Inilah 10 keutamaan membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. 1. Diutamakan saat kiamat. Apabila seseorang secara rutin membacakan sholawat kepadaku, maka di saat kiamat nanti akan lebih diutamakan dari sekian banyak orang yang lain yang merupakan fadilah sholawat. Sesungguhnya lebih utama bagiku manusia besok pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. 2. Mendatangkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dan juga permohonan akan memberikan pengaruh baik untuk mendatangkan rahmatnya serta karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat sendiri merupakan doa agar keinginan kita tercapai, sehingga seseorang yang bersalawat juga berarti sudah mengundang kedatangan dari karunia serta segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Memperoleh nilai kebanggaan tersendiri. Rasulullah SAW sangat menyayangi salawat sehingga beliau juga bersabda, "Sesungguhnya aku membanggakan adanya kalian kepada umat-umat yang lainnya." Sebagai umat yang sangat dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya kita juga mencintai Rasulullah SAW dengan cara menyebutkan nama beliau setiap kali bersalawat untuknya. 4. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah bertitah pada Nabi Musa alaihissalam, jika apabila beliau ingin Allah lebih dekat pada Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk banyak bersolawat. Wahai Musa,
apakah kamu ingin agar aku lebih dekat kepadamu daripada kedekatan ucapan kepada lidahmu, daripada bisikan hatimu dari hatimu sendiri, daripada ruhmu ke badanmu, dan daripada cahaya matamu pada matamu? Musa alaihissalam menjawab, "Ya wahai Tuhanku." Lalu Tuhan berfirman, "Maka perbanyaklah membacakan sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." 5. Diangkat 10 derajat dan dihapus 10 keburukan. Sholawat yang dilakukan satu kali saja sudah akan mendatangkan pengangkatan 10 derajat orang tersebut, dan juga dihapuskan 10 kali kesalahannya. Bisa dibayangkan, jika sholawat dilakukan secara terus-menerus, maka akan banyak kesalahan yang akan dihapuskan dan juga pengangkatan derajat berkali-kali lipat. Abbas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersalawat kepada Tuhan satu kali saja, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali dan dihapus darinya 10 kesalahan, diangkat baginya 10 derajat. 6. Menolak bencana dan pemenuhan hajat. Beberapa sholawat juga mempunyai manfaat khusus yang berbeda untuk setiap pembacanya. Salah satunya adalah sholawat munziat yang sangat berguna untuk menolak segala sesuatu bencana. Menghadapi musibah dalam Islam sekaligus pemenuhan hajat yang terbilang besar, bahkan untuk kebutuhan mendesak dengan menggunakan cara tertentu yang sudah ditetapkan. 7. Ada di sisi Nabi saat sakaratul maut. Seorang yang secara teratur membacakan sholawat juga memiliki keutamaan berupa penghargaan yang sangat besar dari Nabi Muhammad SAW akan hadir di sisi orang tersebut saat sedang menghadapi sakaratul maut. 8. Diberikan pengampunan dosa. Membacakan sholawat juga akan memberikan pengampunan dosa besar dalam Islam yang didasari dengan keimanan seorang mukmin, kecintaan dan juga keikhlasan di saat membacakan sholawat tersebut. Wahai Abu Kahil, barang siapa membacakan sholawat untukku setiap hari sebanyak 3 kali dan setiap malam sebanyak 3 kali karena cinta dan rindu kepadaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas dirinya untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam dan hari itu juga. 9. Menjauhkan kefakiran dan mendekatkan keberkahan. Seseorang yang membacakan sholawat juga akan mendapatkan keutamaan berupa dijauhkan dari kefakiran dan juga akan mendapatkan kelimpahan keberkahan dan juga kebaikan. 10. Mendapatkan keberkahan turun-temurun. Bagi mereka yang sering membacakan sholawat juga akan mendapatkan kebaikan serta keberkahan yang berlimpah, bahkan sampai ke anak dan cucu mereka. Membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan melimpahkan keberkahan pada orang yang membaca sholawat, anak-anaknya, serta cucu-cucunya. Al-Hadis. Demikian saya menyampaikan 10 keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.